Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang Allah ridhoi. Allah berkahi. Langkah kita jadi kiparat dosa menjadi kemuliaan, doa diijabah, dosa diampuni. Allah mudahkan akal ini memahami. Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat. Hidup kita yang tinggal sisa menjadi lebih berkah. Sintari kami nanti. Ya, berselawat kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in atau tabi'in ila yaumil. Semoga ibu-ibu semuanya dan keluarga sehat walafiat. Ya. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, ada sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ayul amal ahabbu ilallah?" Amal apa yang sangat dicintai oleh Allah? Coba ibu, pernah nggak ibu nanya gitu ke ustaz? Pernah nggak nanya gitu ke ustaz? Enggak. Terus ibu sok nanya naon atau ke ustaz? Curhat. Apa bu? Curhat. Nah, sahabat mana nanya gini, "Ya Rasulullah, amal apa yang sangat dicintai oleh Allah?" Ibu tahu nggak? Paham nggak maksudnya? "Ya Rasulullah, amal apa yang dengan amal itu saya dicintai oleh Allah?" Ibu kan kalau jangankan dicintai oleh Allah, dicintai suami aja bahagia kan? Walaupun teteh kakapungan. Ya. Dan walaupun 24 jam seumur hidup atau sayang sama ibu mua. Kenapa? Sebab da ibu teh atuh aya wajah biru deunteun. Iya, pika keseleun aya teh. Begitupun ibu sama. Sayang sama suami, ada kalanya juga kesel sama suami, ada enggak? Tapi walaupun ibu kesel sama suami, ketika suami ngajak ibu, ya tong ditolak, bahaya. Mah, ayo, naon, ayo, dengan riwayat, ayo. Nah, walaupun ibu lagi kesel, jangan ditolak ajakan suami untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Seorang istri menolak ajakan suami walaupun dalam kondisi kesal, ibu itu dilaknat oleh malaikat sampai waktu subuh. Ya. Nah, saya bicara apa? Saya kesal ya. Saya bicara apa? Dicintai suami saja, dicintai pasangan saja, kita teh senang, kita teh bahagia. Ibu punya anak, anak ibu senang ke kita, cinta, sayang sama kita, ibu senang enggak? Kemudian ibu punya anaknya, sudah punya pekerjaan, penghasilannya gede, ibu dibeliin baju, ibu dibeliin perhiasan, atau ibu dibeliin mobil, ibu senang enggak? Senang biasa apa senang pakai banget? Wajah-wajah matreki ya. Ibu, anak ibu sayang sama ibu, tapi anaknya naik kelas, ibu seneng tuh? Jujur, seneng tuh? Kesel. Jadi kenapa anak tidak naik? Bodoh? Atau tidak rajin belajar? Atau genetik dari ibunya? Ibu atau makanya lagi
bisa jadi ya ayah genetik di sana, ti ibuna, lamun teh ti ibuna di sana, ti indungna, lamun teh ti indungna di sana, ti bapakna, ya kan kayak ibu ngapal teh meuli hese gitu ya, ngapal teh dia pohon dia, ngapal teh dia pohon dia. Bisa ibu itu belajar 4 tahun, bisa jadi karena bodoh bawaan. Jadi kalau kita mendapatkan kasih sayang saja dari setiap manusia, dari orang tercinta kita, dari suami, dari anak, atau dari mantu, atau dari siapa saja, kita tuh senang. Lalu bagaimana jika kasih sayang itu datang dari yang maha memiliki kasih sayang? Betul nggak? Coba, ibu diciptain sama siapa? Sama Allah. Dikasih rezeki sama siapa? Sama Allah. Hari masalah datang karena siapa? Masalah datang karena siapa? Akhirnya jujur. Nah, jadi kelihatan ibu-ibu itu wajah bermasalah. Yang wajah dimasalahkan, wajah bermasalah, yang wajah dimasalahkan. Jadi masalah itu datang dari siapa? Walaupun datang dari diri sendiri, yang kasih jalan keluar siapa? Tetap kita meminta ke siapa? Berarti Allah sayang gak sama kita? Berarti hati kita ngaku kita ini ingin disayangi sama Allah enggak? Enggak apa ingin? Ingin kita disayangi sama Allah. Nah, pertanyaan sahabat tadi, ya Rasulullah, amal apa yang dengan amalan itu Allah suka kepada saya, Allah cinta kepada saya, gitu. Maka Nabi menjawab. Nah, sebelum saya menjelaskan dengan baik-baik, ini menunjukkan keseriusan para sahabat itu ingin belajar tentang Islam. Kan sahabat juga sama. Asalnya nggak bisa sholat, jadi bisa sholat karena apa? Belajar. Asalnya bisa baca Quran ente. Terus bisa baca Quran kenapa? Karena belajar. Asalnya hafal Quran ente. Kenapa jadi hafal Quran? Karena belajar. Terus ibu sekarang belajar menghafal. Tas sabarajus. Teu apa-apa berarti poho bawaan. Nah, ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu ibu orang yang tempat tinggalnya di pegunungan, bukan di komplek. Dan jadi ayat komplek waktu itu mah. Orang Arab Badui yang tidak pernah duduk di bangku sekolah, orang Arab Badui yang tidak pernah menyelami pendidikan, turun gunung ingin mendatangi Rasulullah SAW. Lalu maksud dan tujuannya apa? Bertanya. Pertanyaannya sederhana, tapi membuat Nabi SAW tidak langsung menjawab. Kenapa? Karena jawaban Nabi itu dengan wahyu, tidak dengan nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Eta surat naon? An-Najm. Ayat sabaraha? Mahulum ditanya ayat. Iya, ibu surat naon eta? Surat Al-Qur'an bener. Jadi, ya. Surat An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi itu pasti berdasarkan wahyu. Nah, Nabi didatangi oleh orang Arab Badui. Ya Rasulullah, amrobuna qaribun aw ba'idun. Apakah Tuhan itu dekat atau jauh? Nabi pun mundur. Tidak langsung menjawab. Kenapa? Karena Nabi tidak boleh menjawab kecuali dengan wahyu. Jadi kesok tahu. Turun wahyu. Sudah apa? An-Najm. An-Najm. Allah sayang. An-Najm. Ya, apa tadi? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ada yang bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku ini dekat.
pernah ibu masuk pulang-pulang gitu lah mau ditanya teh. Jadi saya teh sok karunya ke ibu makanya langsung dikasih tahu. Ya, atuh dah karunya separah langsung ibu mah ngagulang. Jadi kan saya masuk perasaannya, jadi lalu menghadap kita tuh saya masuk karunya. Jadi langsung kan dikasih tahu gitu ya, daripada ulang-ulang terhubung. Kok masih nanti kita ditanya sama suami ibu, tadi nggak jelas kenal, duka cenada Arab badui gitu. Saya teh khawatir eta jawabanana, kan udah disalahkan anak saya, kan bisa saya. Iya, nah Ustaz badui gitu maksudnya. Ayah, ada orang Arab Badui datang ke Nabi bertanya, saking semangatnya ingin tahu tentang Allah. Nah, Nabi tidak menjawab dulu ayah. Ya, sehingga turun ayat surat Al-Baqarah ayat 186. Pertanyaannya gini, ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat atau jauh? Itu pertanyaannya. Menurut logika sederhana, pertanyaan itu masih sederhana sekali ya. Tapi Nabi tidak menjawab sampai turun wahyu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan aku itu dekat. Jadi ibu kalau bertanya, kalau ibu berdoa, nggak harus berteriak-teriak, sebab kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Dekat dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Mendengar. Itu perlu pakai speaker atau? Ya Allah, begitu, gitu. Ya, kan sok ayat tuh di hiji masjid banyak, di hiji masjid mah, ya sok ayat gitu. Imam, ya, imam, assalamualaikum, Allahumma, ayo jamaah kurtiluan, pantai dulunya, ayo kurtiluan mah biasa-biasa, sekalipun jemaahnya banyak, ibu cukup, terdengar oleh orang yang ada di situ, betul nggak? Jadi ibu berdoanya harus benar. Kenapa? Satu, ini perintah dari Allah. Yang kedua, caranya harus benar. Yang ketiga, yakin doa itu pasti diijabah sama Allah. Nah, kembali ke tadi ibu. Jadi orang Arab Badui ini datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat atau jauh? Ya. Nah, kemudian Nabi tunduk. Di saat itulah turun wahyu. Nabi menjawab dengan wahyu. Nah, kalau Nabi ditanya menjawabnya dengan wahyu, kalau ibu ditanya ngajawabnya dengan apa? Mulai. Kalau Nabi ditanya ngajawabnya pakai wahyu, kalau ibu ditanya ngajawabnya pakai apa? Pakai apa? Nyanyi atau ada ibu ngomong pakai naon? Gusti kesuliran hati. Ayo kita suka yang buru-buru balik. Ibu nggak jawab pakai naon, pakai mulut. Ibu, kalau Nabi ditanya jawabnya pakai wahyu.